Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco ngaji rahmati Allah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi di channel Konco Ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Konco Ngaji senantiasa diberikan kesehatan dan bisa mendapatkan ridha Allah untuk menggunakan sehat panjenengan untuk mengkaji ayat-ayat Allah, karena itu adalah tanda-tanda kita bersyukur menggunakan waktu kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah supaya kita semakin takwa dan menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya surga itu uiddat lil muttaqin, atau diciptakan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk hamba Allah yang menuju kepada takwaan, sehingga kita diperkenankan nanti untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Konco ngaji rahmati Allah, hampir 10 hari ini kita ditunjukkan, diberikan pemahaman mengenai kekuasaan Allah, yaitu dengan diturunkannya hujan berhari-hari, bahkan hampir 10 hari ini. Dan di belakang sana guntur menggelegar, itu adalah tasbihnya kilat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, apakah kita sering bertakbir dan bertasbih seperti itu? Maka mari kita gunakan waktu kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah, sehingga kita paham bahwa ternyata Islam itu mudah. Hanya hati kita yang kadang-kadang mempersulit untuk menerima Islam itu apa adanya, dan tidak bisa menerima Islam itu apa adanya. Dan sesungguhnya Islam itu sudah sempurna. Konco ngaji rahmati Allah, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengkaji hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam kitab hadis riwayat Bukhari nomor 6251 dan kitab hadis Muslim nomor 397. Konco ngaji rahmati Allah, hadis ini adalah mengkaji mengenai tata cara sholat sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata sholat itu tidak diawali dengan ta'awudz atau basmalah, tetapi diawali dengan takbiratul ihram. Konco ngaji rahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada seorang yang masuk ke masjid, kemudian mengerjakan sholat, dan beliau sudah merasa bahwa sholatnya itu tumakninah dan sholatnya itu sah. Selesai sholat, orang ini datang kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu berada di dalam masjid. Namun Rasulullah SAW menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya karena yang tadi batal. Jadi yang tadi sholat yang dirasa sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ternyata dinilai oleh utusan Allah itu batal. Beliau lakukan ini sampai sebanyak 3 kali. Setelah merasa kebingungan, kemudian sholatnya kok terus dinilai salah oleh Rasulullah, orang ini minta diajari sholat dengan berkata, "Alimni ya Rasulullah," yang artinya ajari aku wahai Rasulullah. Hingga Rasulullah SAW mengajarkan tata cara sholat yang minimal, yang bernilai sah secara syariat. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, "Idza kumta ila sholati fa'asbighi wudhu, tsumastaqbili qiblata fakabbar, tsummak robima tayasarro ma'aka minal Qur'an." Yang artinya, konco ngaji rahmati Allah, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu lakukan takbiratul ihram, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang kamu hafal. Hadis riwayat Bukhari nomor 6251 dan hadis riwayat Muslim nomor 397. Jadi tadi hadis riwayat Bukhari-nya nomor 6251 dan hadis riwayat Muslim nomor 397. Maka kita bisa muhasabah bahwa selama ini kalau kita sholatnya diawali dengan ta'awudz dan basmalah, ternyata Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Yang harus kita kerjakan adalah memperbaiki atau menyempurnakan wudhu kita. Karena sholat yang tanpa wudhu yang sah atau yang sempurna, maka sholatnya tidak sah. Maka Rasulullah mengajarkan dari hadis yang mulia ini bisa kita petik hikmahnya,
Apabila kamu tidak sholat, sempurnakanlah wudhu. Yang paling penting yang dilakukan adalah menyempurnakan wudhu. Setelah itu menghadap kiblat, lalu lakukanlah takbiratul ihram. Tidak ada atau tanpa dicontohkan untuk membaca ta'awud atau basmalah. Setelah menghadap kiblat, lalu lakukan takbiratul ihram, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang kamu hafal. Nah, maka mari kita perbaiki cara sholat kita sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena kita mengharap syafaat beliau. Masa kita mengharap syafaat beliau tapi sholat kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW diutus sebagai suri teladan bagi kita. Cara beribadah kita adalah mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, sementara kita mengharap syafaat dari beliau. Jadi sekali lagi kancang dirahmati Allah, bahwa sholat yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan hadis yang mulia ini, apabila kamu tidak sholat, sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu lakukanlah takbiratul ihram, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang kamu hafal. Tidak ada teksnya mengenai membaca ta'awud dan basmalah. Jadi Islam itu indah dan mudah, dan kenapa kita mempersulit dengan menambah-nambah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, padahal kita mengharap syafaat dari beliau. Semoga ada manfaatnya, ada hikmahnya bagi kita untuk senantiasa bermuhasabah dan memperbaiki cara ibadah kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, sehingga ibadah kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh suri teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sampai bertemu kembali, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.